محمد صلى الله عليه وسلم وعلى وصحبه ذريته الكرام. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan segala limpahan karunia, taufik, hidayah, inayah dan berbagai nikmat yang kita terima, alhamdulillah kita diberikan kesempatan, kesehatan, panjang umur, dan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, dan kita berhak menemui waktu yang mulia yaitu bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kebaikan, kemuliaan dunia dan akhirat, dan kita berharap perkumpulan kita ini menjadi sebab Allah kumpulkan kelak kita di dalam surga bersama Rasulullah, bersama para anbiya yang lain, para aulia dan orang-orang soleh lainnya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula salawat salam selalu tercurah terlimpah pada junjungan kita, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'it tabi'in ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, tidak lupa kita memperbaharui niat i'tikaf kita di dalam masjid ini dengan niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Dalam hati sengaja aku beriktikaf di dalam masjid ini sunat karena Allah taala. Qala al-musannif rahimahullah Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid darain. وجعلت قريش في رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فقدوه 100 ناقة لمن يرده عليهم ومكث في الغار 3 ليال ثم انطلق ومعهما عامر بن فهيرة ودليل من المشركين استأجره رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بهم على طريق السواحل. Di dalam cerita sebelumnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat menerima perintah untuk berhijrah, yang mana sebelumnya para sahabat telah berdahulu dari Nabi untuk hijrah, sedangkan Rasul bersama beberapa orang yang tersisa menunggu perintah dari Allah untuk melaksanakan hijrah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya berhijrah bersama Sayyidina Abu Bakar, bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, para ulama mengambil hikmah dari perjalanan Nabi ini bahwa orang yang melaksanakan musafir, apakah itu perjalanan sedang ataupun perjalanan yang jauh, itu disunnahkan untuk mencari sahabat, mencari kawan. Makruh hukumnya musafir jauh tulak saurangan. Makruh hukumnya. Siapa nang makruh nih? Orang nang di dalam perjalanannya dikira-kira aman-aman aja. Biasa laki-laki dewasa, dia ada memiliki keahlian, andai katanya bermotor, nyupir bisa, sedikit-sedikit bisa aja urusan bengkel, ganti ban bisa. Walaupun orang ini bisa seperti demikian, tetap disunnahkan mencari kawan,
untuk di perjalanan. Apalagi orang nang kada bisa napa-napa. Nah, bebaya menyupir bisa, urusan mesin de tahu, urusan ban de tahu. Orang seperti ini jelas sudah sangat dianjurkan untuk mencari kawan. Dan andai kata itu di dalam perjalanan itu kawannya banyak, lebih daripada satu, maka di situ disunatkan menjadikan pemimpin. Bahasa kita ketua rombongan yang mana segala keputusannya setelah mendengar berbagai hal yang dirasakan oleh orang-orang yang ada di rombongan tersebut mesti didengarkan oleh orang-orang yang menjadi bawahannya. Nah, jadi orang bila tulakan seikung angkat jadi pemimpin, ketuanya sekiranya apa, kamana tujuan, napa nang diambil keputusan, inya ditaati. Amun kadada pemimpinnya kaina asing-asingnya ujar A ke sini, ujar B ke sini. Nah, macam-macam kalau kadada pemimpin di dalam rombongan. Dan itu tertulis di dalam banyak hadis yang dirangkum oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Beliau menyusun khusus beberapa bab yang berkaitan dengan musafir, di antaranya disunatkan mencari teman, membawa kawan ketika musafir, dan di antaranya menjadikan di antara kekawanan itu satu orang untuk dijadikan pemimpin di dalam rombongan musafir nentu. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, ini kalau orang aman aja dalam musafirnya. Amun orang berisiko tinggi, Bang, seperti apa? Contoh orang tua garing. Musafir kada jadi masalah. Apalagi kita zaman wah ini orang tulak haji, orang tulak umrah, ada nang garing. Nah, ini sangat dianjurkan jangan seorangan. Ada kawan untuk membantuinya. Atau misal yang kada aman daripada berbagai hal di perjalanan, perempuan. Nah, perempuan menurut hukum fikih, perempuan ini ketika melaksanakan musafir, inya sangat dianjurkan untuk membawa mahramnya. Membawa mahram, dang sanakkah, kawitankah, mamarinnakah. Kalau kada ada mahramnya, inya kada boleh musafir kecuali inya bersama rombongan orang banyak, yang mana itu rombongan adalah orang-orang yang amanah, yang bisa menjaga akan inya. Amun rombongan kada tahu-tahu anggaran apa nang terjadi di jalan, maka ini rombongan kada boleh diikuti oleh si perempuan. Artinya si perempuan lebih baik diam. Nah, ini terjadi di daerah-daerah kita. Orang melakukan perjalanan, alhamdulillah binian mau haja tulak seorangan, cuman kekawanannya adalah orang-orang yang amanah. Orang yang amanah ini maksudnya menjaga akan si perempuan tadi daripada hal-hal nang kada baik. Andai kata inya di perjalanan inya membuka aurat, ada nama ingatakan. Andai kata inya kada ingat hendak sembahyang, dipadahkan diingatakan untuk inya sembahyang. Nah, ini kawan-kawan di dalam musafir. Dan ulama mengutip perkataan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bahwasanya kawan sebenarnya itu terlihat ketika seseorang itu di dalam perjalanan. Di saat perjalanan kalau orang tuh kada hira-hiran, berarti itulah watak aslinya. Tapi kalau di perjalanan inya katuju membantu orang, walaupun aslinya inya seolah-olah kayak kada peduli lawan orang di kampung. Ada orang napa modelnya melihat takan warna, tapi di perjalanan inya perhatian dengan orang lain. Nah, berarti ini watak aslinya. Kalau di kampung baikan, bebaya musafir kada tahu-tahu, nah ini watak asli keluar. Nah, maka Sayyidina Umar itu berpesan, bila engkau hendak mencari kawan, mencari sahabat, bawa musafir dahulu je Sayyidina Umar. Kenapa? Bila musafir ketahuan tu sifat aslinya. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, kemudian setelah Rasul melakukan perjalanan pertama kali di malam hari,
untuk berhijrah, Nabi singgah di Gua Hira dan disusul oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, sebelum masuk ke Gua Hira, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bertahan, menahan Rasul yang ada di depan Gua Thur yang berada di depan Gua Thur. Ujar Sayyidina Abu Bakar, pian bagana di sini dahulu. Napa? Ulun dahulu ke dalam. Ulun takutan kalau di dalam itu ada binatang-binatang yang bisa menyakiti pian. Nah, Sayyidina Abu Bakar masuk ke dalam gua dalam keadaan gelap, hari malam dan lari daripada kejaran orang kafir Quraisy. Masuk ke dalam Sayyidina Abu Bakar, menyingkirkan hal-hal yang bisa membahayakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah selesai, Abu Bakar kemudian meminta Rasul untuk masuk ke dalam Gua Thur tersebut. Nah, setelah berada di dalam Gua Thur, Abu Bakar duduk, dan dalam riwayatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu setelah masuk ke dalam Gua Thur, setelah bebas daripada kejaran orang-orang kafir Quraisy, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tertidur di pahanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Teguringan ditambah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar yang merasa bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini teguring, nyaman istirahat, Sayyidina Abu Bakar dah hendak mengganggu. Bepandir pun kada. Nah, satu ketika Sayyidina Abu Bakar tuh melihat ada lubang di dalam gua, dan lubang tuh ada di dalamnya orangnya. Ada binatang yang berbahaya. Oleh Sayyidina Abu Bakar itu dikajali sidin pakai tumit sidin. Pakai tumit dikajal, ditutupi lubang itu. Ada kemudian di samping beliau sidin terpali pakai tangan. Nah, ketika itu Sayyidina Abu Bakar ini merasakan sakit yang bersangatan karena disengat. Cakanya di dalam lubang itu kalajengking Sayyidina Abu Bakar disengat. Cakanya itu dalam tu ular, dipatuknya oleh ular. Sayyidina Abu Bakar merasakan sakit tapi menahan, jangan sampai diri beliau itu bergetar. Kada hendak mengganggu Nabi yang taguring di tampahan. Kada hendak mengganggu Nabi yang taguring di tampahan itu. Imbahnya pulang Sayyidina Abu Bakar pun menahan diri beliau daripada menangis berbunyi. Tapi apalah daya, ketika itu juga menetes air mata Sayyidina Abu Bakar Siddiq jatuh ke pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merasa demikian, Nabi berbencilak. Dilihat Abu Bakar menangis dengan wajah yang begitu pucat. Ditanya oleh Rasulullah, apa yang terjadi wahai Abu Bakar? Ujar Abu Bakar, ulun sudah disangat oleh binatang. Kenapa je Nabi kada dibanguni aku? Jarnya Sayyidina Abu Bakar, ulun kada hendak mengganggu pian yang sedang nyaman istirahat. Mana je Nabi bekas lukanya? Dilihat oleh Rasulullah bekas luka yang ada di badan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, bekas sengatan dan patukan binatang tadi. Oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam diludahi. Akhirnya sembuh. Nang ketika itu asal pucat berubah drastis, Sayyidina Abu Bakar kembali sigar. Nah, inilah dikatakan oleh para ulama, liur Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah obat. Nah, wariqul Mustafa yashfil alila, di dalam syair dikatakan liur Nabi itu menyembuhkan penyakit, dan ini salah satunya. Dan apapun yang keluar dari badan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pasti memiliki keistimewaan. Keringat beliau adalah keringat yang mana keringat itu menjadikan minyak harum menjadi bujur-bujur harum. Kan pernah Ummu Sulaim, mamanya Anas bin Malik, satu ketika di musim panas Nabi ini memakai selimut, tepaluh Nabi kehumapan. Lalu selimut Nabi ini basah, digantung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ummu Sulaim, mamanya Anas bin Malik, nang mana Anas bin Malik ini kebetulan berkhidmah di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, melihat kain tersebut. Oleh sidin diambil, diperah kain nang dipakai Nabi jadikan selimut. Napa nang diperah tadi? Bekas keringat Rasulullah. Ketika asik memerah, Rasul melihat
Wahai Ummu Sulaim, ya Rasulullah, apa yang kau kerjakan nang digawi itu napa? Ujar Ummu Sulaim, ulun memerah keringat pian li utayyiba bihi, agar aku harumkan dengannya minyak harumku. Kalau kita kadang kan mengharumkan sesuatu pakai minyak harum. Ada ini ada minyak harum dijadikan harum dengan keringat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama sepakat tidak ada wangi-wangian yang lebih harum daripada keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ulama sangat benci saat orang ada menyambat Nabi itu awaknya bau. Nah itu ulama sangat benci. Kenapa? Ini menyalahi apa yang diriwayatkan dari berbagai hadis. Nah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah ini keringat Rasulullah. Namun Rasulullah SAW walaupun beliau itu keringatnya wangi, Nabi tetap mengajarkan kepada kita itu untuk memakai wangi-wangian. Disunnatkan memakai wangi-wangian. Tapi ada batasan wangi-wangian nih. Kalau bagi laki-laki sunat yang warnanya itu bening tapi baunya semerbak. Itu sunatnya. Warnanya kada nyarak, bening ya, tapi baunya semerbak, itu bagi laki-laki sunat. Bagi perempuan sebaliknya, warnanya nyarak, warna hirang kah, warna habang kah, warna biru kah, cairan wangi-wangian, namun baunya tipis, sekedar saurang haja nang mencium. Aduh ini kita banyak tabalik bila binian warnanya bening aja, tapi sekali aja nyamprot dari simpangan satu ke simpangan yang lain, berjalan binian nih sampai simpangan sebelah, nang di simpangan tadi masih bertinggal baunya, ini bahaya. Di dalam satu hadis diriwayatkan malaikat melaknat perempuan nang seperti ini, memakai minyak harum tapi lebihan. Ayuha binian hendak berharum-haruman nang nyarak baunya, tapi ingat cukup di dalam rumah. Kalau anggaran turun, pakai minyak harum sekedar warnanya yang nyarak tapi baunya seadanya. Kalau lakian sebaliknya, warnanya tipis, warnanya bening tapi baunya semerbak, itu nang disuruh. Nah namun kalau di bulan Ramadan kan ada batasan lagi. Di siang Ramadan itu disuruh kita menahan diri daripada bersedap-sedap, termasuk dari berharum-haruman. Ada dikatakan oleh sebagian ulama makruh kalau kita berminyak harum tuh bahimat. Kalau sekedar menahan bau badan aja ada bapak. Tapi kalau bahimat, nah itu bisa dimakruhkan kalau dipakai saat kita sudah masuk menjalani puasa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah ini liur Nabi. Sesuatu yang keluar dari Rasulullah ini berbagai manfaat, berbagai keistimewaan ada. Liur Nabi menyembuhkan. Pernah dalam riwayat lain kan, ketika Nabi hendak memilih seorang pemimpin perang, jar Nabi, besok akan menjadi pemimpin perang ini adalah orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Sahabat tuh asing-asingnya mudah-mudahan aku jadi sahabat isuk nang jadi pemimpin tuh. Kenapa? Mendengar nang isuk jadi pemimpin perang tuh pacangan adalah orang yang dicintai Allah dan Rasulnya. Siapa nang ada hendak dicintai Allah dan Rasulnya. Bahkan Sayyidina Umar pun berkata, tidak pernah aja Sayyidina Umar aku menginginkan menjadi pemimpin kecuali di saat itu. Nah jadi tujuan jadi pemimpinnya apa? Bukan karena hendak terkenal, bukan karena hendak ditaati orang, bukan hendak menguasai macam-macam, tapi karena berharap mendapat cinta Allah dan Rasulnya. Akhirnya ketika malam tiba, sahabat nih gerunuman, siapa pacangan isuk nih. Nah besok hari tiba, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu didatangi oleh para sahabat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung mengumumkan siapa yang jadi pemimpin, dicari oleh Nabi mana Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali mana? Ujar sahabat nang lain, Sayyidina Ali sakit mata wahai Rasulullah, ngalih melihat matanya bengkak. Ujar Nabi, panggil, suruh ke sini.
dipanggil, dibawa Sayyidina Ali ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hadapan Rasulullah, mata Sayyidina Ali diludahi. Ketika diludahi itu jua, sembuh langsung mata Sayyidina Ali. Diserahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panji peperangan, bendera peperangan, untuk bahwa Sayyidina Ali ini menjadi pemimpin perang. Dalam riwayat lain pun pernah dikatakan, Qatadah, salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu ketika peperangan, Qatadah ini menghadapi musuh orang kafir. Di hadapan musuh orang kafir ini, Qatadah ini ditumbak orang mata sidin, pacul, tak keluar. Merasa mata ini pacul tak keluar, datangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengadukan kepada Rasulullah, mata ulun pacul, ulun hendak segera tabulik mata ini. Ujar Nabi, sini beparak. Diparaki oleh Qatadah. Ketika diparaki oleh Qatadah, oleh Rasulullah diludahi matanya Qatadah. Dipasangkan oleh Nabi mata nang pacul nih. Ketika dipasangkan oleh Nabi, normal langsung. Bahkan dikatakan oleh para ulama, lebih baik mata Qatadah itu jauh daripada sebelumnya nentu. Berkah apa? Berkah liur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau wah ini kada ada lagi liur Nabi itu, nang ada bakas-bakasnya aja. Ada beberapa sumur yang terkenal kan, yang ada di Saudi sana, ada yang di sekitar Makkah, ada yang di sekitar Madinah, ada beberapa nang menurut sejarah pernah di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meliurinya. Yang terkenal itu ada di Uspan, salah satu daerah berjarak kurang lebih 3-4 marhalah dari kota Makkah. Ya, perjalanan sekitar 150 kiloan lah dari kota Makkah itu. Ini 2 jam lah orang sana manuntin itu. Nah, di situ ada sumur yang disebut sumur Tuplah, yang mana di sana menurut sejarah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam itu singgah. Nah, sumur itu kering, banyunya surut benar. Oleh Rasulullah SAW diludahi, akhirnya banyunya benaik, hibak jadinya. Dan sampai wah ini sumur itu kada pernah kering. Nah, kada pernah kering. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah, itu di sekitar Uspan itu. Dulu mungkin sekitar 10 tahun yang lalu, Uspan itu populer, terkenal. Jemaah haji, jemaah umrah banyak ketuju ke sana. Keluar duit bahasa ya tuh hakun. Kalau wah ini karena banyak sudah sumur-sumur yang ada di dekat tempat-tempat penginapan orang-orang nang tulak haji tulak umrah, lalu kada terlalu banyak lagi nang datang ke Uspan tuh. Nah, mung kada bakarinah, kada sebanyak dahulu-dahulu orang tahunya di Uspan itu haji. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, ketika Nabi di dalam gua bersama Abu Bakar, di bawah daripada Jabal Sur, Sayyidina Abu Bakar itu mengutus pelayan khadam sidin, budak sidin, untuk apa? Untuk mengembala kambing. Nah, untuk mengembala kambing. Jadi ketika mengembala kambing di bawah ini, selajur menjadi istilahnya tuh penghimpun informasi. Jadi kalau ada orang yang datang menyerang, kawasat bahabar kepada Nabi dan Abu Bakar di dalam gua. Nah, dan setiap malam Sayyidina Abu Bakar dan Rasulullah itu didatangi oleh anaknya Sayyidina Abu Bakar yang bernama Abdullah. Apa nang digawi? Abdullah ini membawa berita apa nang terjadi di kota Makkah. Dan Abdullah ini datang ke Gua Thur itu menjajak bakas jajaknya si pengembala kambing tadi, sehingga orang-orang Makkah kada curiga melihat ada orang jejak, babinya diiringi jejak tuh lawan jejak kambing ada. Oh, jurang ini jejak pengembala, lain jejak orang menuju Gua Thur itu. Nah, ini strategi yang disusun oleh Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar untuk mengamankan diri mereka daripada kejaran orang-orang kafir Quraisy. Nah, jadi hijrahnya Nabi ini selain perintah Allah, Nabi di situ menyusun strategi yang begitu matang. Oleh para ulama merencanakan sesuatu yang mana di situ untuk kemaslahatan kita atau menghindarkan kita dari kemudaratan.
itu tidak membatalkan tawakal seseorang kepada Allah. Kita termasuk dianggap tawakal lah masih kepada Allah. Tawakal. Walaupun kita merencanakan macam-macam, kita hendak melakukan musafir, kita hendak menggawi satu gawian, kita persiapkan dulu matang-matang apa yang mesti kita siapkan. Hendak musafir, bekalnya dipersiapkan, rencana perjalanan dipersiapkan. Apa kita kada percaya dengan aturan Allah? Bukan kada percaya, kita percaya, namun kita disuruh berikhtiar ini. Nah, berikhtiar. Sudah matang ikhtiar kita, ikhtiar untuk kebaikan pasti dinilai pahala. Urusan kayak apa, kayak hasil, itu diserahkan kepada Allah. Nabi menghindari macam-macam nang memudaratkan beliau dengan menyusun strategi, tapi Nabi SAW tidak pernah melepaskan tawakal beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan, setelah Nabi SAW itu beberapa hari di Gua Thur, Nabi dan Abu Bakar berangkat bersama seorang penunjuk jalan, orangnya orang musyrik yang disewa oleh Rasul SAW. Di tengah jalan, Nabi SAW ini dilihat oleh beberapa orang. Ujar orang di pinggir pantai itu ada, Nabi kan jalan pinggir pantai, jalan pesisir. Tujuh orang ada titik hirang mulai jauh kelihatan, kayaknya itu Rasulullah. Nah, di antara orang-orang yang mengejar Rasulullah, yang menghendaki dapat imbalan 100 unta, karena oleh orang-orang kafir Quraisy dikatakan, siapa yang membawa Nabi Muhammad datang kembali ke Makkah, hidup atau mati, ditangkap, maka orang itu dapat 100 unta. Dapat 100 unta. Nah, ada orang melihat Nabi ini berjalan tapi dari kejauhan, dan kelihatannya tuh hanya titik hitam. Beberapa orang dikisahkan oleh orang nih kepada salah seorang dari penduduk Makkah yang bernama Suraqah bin Malik. Wahai Suraqah, kelihatannya di situ ada orang berjalan tadi, beberapa orang mulai jauh kelihatan, kayaknya itu adalah Muhammad dan kawan-kawannya. Ujar orang nih berkisah pada Suraqah. Suraqah ini orang yang sudah didorong oleh rasa tamak, keinginan untuk menguasai 100 unta tadi. Oleh Suraqah dijawab, lain kalau ujar Suraqah, lain kalau itu lain dah. Kenapa? Kalau Muhammad sudah lawas beberapa hari, itu hanya raja kelihatan. Padahal Suraqah ini di dalam hatinya kada hendak mengejar ni diiringi orang, hendak seorang aja menguasai 100 unta itu. Mun kawan nang lain umpatan berbagi apa jangan. Nah, ini Suraqah. Akhirnya ketika itu juga Suraqah kembali seolah-olah pulang ke kota Makkah. Namun ternyata Suraqah ini putar balik. Orang sudah keadaan mengapung kepada Rasulullah SAW, mengejar. Dipacunya kudanya Suraqah ini, dilajuinya, dan Suraqah ingin mendekati Nabi. Nabi SAW bersama Sayyidina Abu Bakar dan beberapa orang yang di perjalanan tersebut, penunjuk jalan dan lain-lain, itu berjalan dengan tetap tenang. Kadang Nabi lari, dada. Kenapa? Karena hijrah ini bukan untuk menyelamatkan diri, tapi hijrah ini lebih kepada menjunjung perintah Allah dan menjaga agama Allah. Nah, semakin dekat Suraqah, semakin dekat, dipacunya habis-habisan oleh Suraqah kudanya. Ternyata ketika dipacu mendekati Nabi, tarubuh kudanya. Suraqahnya terkipai, dipuatakan pulang oleh Suraqah, dibukahakan pulang, rabah pulang kudanya, Suraqah terkipai pulang. Sampai 3 kali kejadian tersebut. Nah, akhirnya Suraqah itu sadar. Nah, sadar, kayaknya aku nih kada kawapang menarusakan perjalanan nih. Ujar Suraqah mengejar Nabi, kecuali aku minta tolong kawadah Muhammad juga. Akhirnya Suraqah ini minta tolong, sudah parak lawan buhan Nabi dan rombongan. Suraqah ini berpandir, aku datang kepada kalian tidak akan memudaratkan kalian. Artinya aku sadar sudah di Suraqah. Kenapa? Melihat bahwa Rasulullah ini diberi Allah perlindungan. Jadi sejarah Suraqah kadang mungkin ini orang beisi apa-apa, pasti Allah yang melindungi. Nah, sekarang aku hendak tahu, jar Suraqah, hendak tahu apa yang kau janjikan untukku andai kata aku beriman.
Nah, bepadah lawan Rasulullah tapi lewat perantara Sayyidina Abu Bakar. Jadi Nabi takutnya hendak napainya. Tulisakan surat perjanjian di Surakah. Andai ku beriman apa yang akan ku dapatkan? Jar Nabi, sampaikan kepada Surakah. Nanti Surakah akan memakai pakaian kebesaran daripada kerajaan Kisra, kerajaan Persia. Yang mana ketika itu kerajaan Kisra ini adalah kerajaan yang paling besar dunia. Kainainya jangan memakai ya Nabi. Akhirnya Surakah ini kembali ke kota Makkah, dan apa yang dikatakan Nabi tersebut terwujud di masa kekhalifahan Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Di masa Sayyidina Umar berhasil menaklukkan kerajaan Kisra ini, dan akhirnya barang-barang dari kerajaan Kisra ini dibawa ke Madinah. Sampai di Madinah, oleh Sayyidina Umar dipanggil si Surakah ini. Surakah dipanggil, dipakaikan pakaian kerajaan tersebut. Nah, Surakah pun akhirnya membuktikan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara mukjizat beliau diberikan Allah al-ilmu bil mughayyabat, mengetahui perkara-perkara yang gaib yang belum terjadi. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, memberikan perlindungan kepada kita, kesehatan, keselamatan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita bisa meneladani para ulama, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan teladan yang baik. Dan mudah-mudahan kita di bulan Ramadan ini diberikan taufik hidayah untuk senantiasa melakukan ibadah sehingga Ramadan ini maksimal pahala yang kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang dapat ulun sampaikan. Salah khilaf mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan. Barik Allahumma lana fi syahri Ramadan wa 'inna 'ala as-siyami wal qiyam wa mukhalafatil atham bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillah. Allahumma